Gimana kalau saya bilang, kemiskinan itu sebetulnya bukan takdir, tapi sebuah penyakit. Iya, penyakit yang punya gejala, punya penyebab, dan yang paling penting, ada obatnya. Nah, hari ini, anggap aja kita lagi di ruang periksa. Kita bakal diagnosa bareng-bareng. Coba deh, saya mau Anda berhenti sejenak, beneran, dan jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya, paling nggak buat diri sendiri. Penyakit apa sih yang bikin orang stuck miskin? Jangan kasih jawaban klise ya, kayak males atau kurang modal. Coba gali lebih dalam, apa yang sebenarnya ada di kepala Anda. Soalnya bisa jadi apa yang Anda yakini sekarang, itulah penghalang terbesar Anda. Oke, kita mulai. Anggap aja saya ini mentor yang selama ini nggak pernah Anda punya. Bayangin kita lagi duduk berdua di ruangan ini, dan saya nggak akan basa-basi. Saya bakal ngomong blak-blakan, to the point. Mungkin bakal ada yang nyelekit, tapi ini semua karena saya mau hidup Anda berubah. Siap? Jadi gini, ada 4 penghambat utama yang saya lihat lagi dan lagi selalu jadi penjegal orang buat jadi kaya. 4 penyakit ini harus kita kenali. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, sekarang coba bayangin skenario ini. Di depan Anda terparkir sebuah McLaren. Kuncinya ada di tangan Anda. Terus di kursi penumpang ada peta yang nunjukin jalan ke 1 kilogram emas murni. Ini kesempatan sekali seumur hidup kan? Nah, sekarang kita lihat gimana 4 tipe orang yang berbeda ngerespons tawaran luar biasa ini. Yang pertama kita sebut aja si bodoh. Dia lihat McLaren itu terus dia bilang, "Wah, mobil ini rumit banget. Gue bahkan nggak tahu cara nyalainnya gimana." Nah, ini tipe orang yang emang bener-bener nggak punya kapasitasnya sama sekali. Tapi, dengerin baik-baik, kelompok ini kecil banget, cuma sekitar 1%. Jadi kemungkinan besar Anda bukan yang ini. Terus ada tipe kedua, si malas. Nah, kalau yang ini beda. Dia tahu cara nyalain mobilnya, dia juga bisa baca petanya. Tapi pas dia lihat perjalanannya butuh waktu 3 bulan, dia langsung nyerah. Ah gila, 3 bulan jauh banget, capek, katanya. Peluangnya ada di depan mata, tapi rasa malasnya jauh lebih besar. Berikutnya, si penakut. Wah, kalau yang ini, otaknya isinya cuma gimana kalau nanti mobilnya nabrak, gimana kalau bensinnya habis di tengah jalan, gimana kalau nggak nemu makanan. Dia terlalu fokus sama semua kemungkinan buruk sampai-sampai kuncinya nggak pernah dimasukin ke lubangnya. Dia lebih milih aman tapi miskin daripada ngambil risiko buat jadi kaya. Dan yang terakhir, ini nih yang paling berbahaya dari semuanya, si arogan. Coba dengerin baik-baik jawabannya. Dia nggak bilang dia takut atau nggak bisa. Dia malah bilang, halah ini palingan penipuan. Lagian gue juga nggak suka McLaren, mendingan SUV. Lihat kan, dia merendahkan peluang itu cuma buat ngelindungin egonya yang rapuh. Padahal dia nggak punya apa-apa. Jadi, apa dong penyakit yang sesungguhnya? Ternyata bukan bodoh, bukan juga malas, bahkan bukan rasa takut. Penyakit yang sebenarnya yang ngejangkit hampir semua orang adalah arogansi. Coba lihat angka ini, 90%. Ini bukan angka main-main loh. Inilah diagnosisnya. Arogansi, sikap sok tahu, selalu curiga sama peluang baru, gengsi yang salah tempat, itulah tembok raksasa yang selama ini ngalangin jalan Anda. Sekarang, ada tes kecil buat Anda. Ingat nggak, tadi di awal saya minta Anda buat nulis tujuan 5 tahun ke depan. Coba jujur sama diri sendiri, Anda lakuin itu nggak? Atau Anda cuma skip aja nganggap itu nggak penting? Kalau jawaban Anda tidak, selamat Anda baru aja ngebuktiin poin saya. Itu tandanya Anda punya gejala arogansi. Mungkin di kepala Anda mikir, ngapain sih latihan beginian gak guna? Atau tujuan saya udah jelas kok di kepala. Anda ngerasa lebih pinter dari instruksi yang dikasih. Nah, itulah arogansi dalam bentuk nyata. Sebetulnya, cuma ada 2 jalan yang bisa Anda pilih. Pertama, jalan aksi, tutup kuping dari semua omongan negatif, fokus belajar gila-gilaan, dan biarin hasil yang nanti ngebungkam mereka semua. Atau jalan stagnasi, dengerin terus para pencemooh, biarin keraguan ngegrogotin diri Anda, dan ya udah diam aja di tempat Anda sekarang. Pilih yang mana? Oke, diagnosisnya cukup. Sekarang yang paling penting, resep penyembuhannya. Gimana caranya kita ngeberantas penyakit arogansi ini dan mulai maju? Ini dia resepnya. Resepnya simple, cuma 3 langkah. Simple tapi nggak gampang ya. Langkah pertama, abaikan, tutup kuping rapat-rapat dari omongan orang yang belum nyampe ke tujuan yang Anda mau. Langkah kedua, belajar, buang ego Anda jauh-jauh, jadi murid lagi, serap ilmunya sebanyak mungkin. Dan langkah ketiga, buktikan. Udah deh, nggak usah banyak debat pakai kata-kata, biarin aja saldo rekening Anda yang ngomong. Dan ini perintah pertama dari saya buat Anda. Ambil 80% dari penghasilan Anda. 80% ya, terus investasikan ke aset dengan risiko paling tinggi yang bisa Anda temukan dan yang penting Anda pahami.
Bukan ditabung di bank lo ya. Ini adalah pedal gas buat kekayaan Anda. Ini bukan saran, ini instruksi. Lakuin dulu, nanyanya nanti. Saya tahu, mungkin Anda mikir strategi barusan itu gila. Tapi, tunggu dulu. Itu cuma satu potongan puzzle dari gambaran yang jauh lebih besar. Investasi agresif itu bukan tujuannya, tapi cuma alat dalam sebuah filosofi yang saya sebut 3 fase kehidupan. Jadi gini, hidup finansial Anda itu ada 3 fase. Fase pertama, learn atau belajar. Di fase ini, tugas Anda cuma satu, serap pengetahuan sebanyak-banyaknya, kayak spons. Fase kedua, earn atau menghasilkan. Nah, ini fasenya perang. Disinilah Anda pakai strategi agresif buat ngejar kekayaan secepat mungkin. Tapi, ini yang paling penting. Fase ketiga, return atau mengembalikan. Karena tujuan akhirnya itu bukan buat pamer mobil mewah, tapi supaya Anda punya kemampuan buat ngasih dampak dan ngebalikin ilmu Anda ke orang lain. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal. Di depan Anda ada McLaren dan peta menuju emas. Setelah dengerin semua ini, pertanyaannya adalah, Anda ini siapa sekarang? Apakah Anda masih si arogan yang sibuk cari alasan? Atau Anda sudah siap buat nelen ego, ngambil kunci mobil itu, dan mulai perjalanan Anda? Jawaban Anda hari ini bakal nentuin masa depan Anda.